Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Tsumma amma ba'd. Sesungguhnya termasuk dari perkara yang paling jelas dan gamblang penjabarannya di dalam syariat adalah perkara yang berkenaan dengan permasalahan at-tauhid. Terkhusus tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Allah Ta'ala telah menyatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia secara menyeluruh tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan tentang konsep diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah telah menurunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Alif Lam lil jins, berfaedah al-istighraq. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali kafirnya maupun mukminnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga Al-Quran itu sebagai penjelas bagi segala ilmu yang bermanfaat dan sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tegaskan dalam surat Yunus bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai seluruh manusia, sungguh telah datang peringatan dari Rabb kalian dan obat bagi segala penyakit yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan peringatan, mau'izah, syifa, obat penawar, hudan, petunjuk, hidayah, dan rahmat pada ayat tersebut adalah Al-Quran. Padanya terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia sebagai pedoman hidup mereka, sebagai satu-satunya pijakan yang layak bagi peradaban umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan di antara permasalahan yang gamblang itu adalah permasalahan tauhid secara khusus, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala utus setiap nabi. Allah telah mengutus setiap rasul di setiap generasi dan di setiap umat, para nabi dan para rasul yang mana seruan dakwah mereka adalah satu, yaitu dalam rangka mendeklarasikan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya sejelas-jelas, segamblang-gamblang perkara dan seurgen-urgen permasalahan yang sudah pasti harus diketahui adalah permasalahan tauhid. Karena sejak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ratusan rasul dan bahkan ribuan para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa misi dakwah yang satu, yaitu dalam rangka mendeklarasikan tauhid al-uluhiyah dan al-ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan yang demikian di dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat. Ummah di sini nakirah dalam tekstual isbat ala sabilil imtinan. Nakirah dalam tekstual al-isbat di mana konsepnya adalah al-imtinan, pemberian anugerah, maka tufidul umum sebagaimana telah diikrarkan di dalam kaidah al-usuliyah, walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Tidak ada satu umat pun kecuali pasti telah diutus padanya rasulan. Apa seruan dakwah mereka? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahilah, tunggalkanlah, tauhidkanlah Allah dalam ibadah dan jauhilah segala apa yang diibadahi selain Allah, at-taghut. Allah tegaskan yang demikian itu di banyak ayatnya. Di surat Al-Anbiya misalkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'buduni wa wahiduni. Jadi seluruh rasul itu diutus pasti hanya untuk menyerukan, mendeklarasikan tauhid al-uluhiyah. Berarti kalau begitu permasalahan tauhid uluhiyah ini adalah harusnya menjadi permasalahan yang paling gamblang, yang paling jelas, yang paling mudah untuk dicerna oleh seluruh umat manusia. Allah tegaskan di surat Al-A'raf bagaimana Nuh mengawali dakwahnya, menyerukan dakwahnya kepada kaumnya untuk bertauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu pula Nabi Hud, beliau berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahilah, tunggalkanlah Allah dalam ibadah. Tidak ada ilah bagi kalian selain Dia. Begitu pula Nabi Saleh menyeru kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Wahai kaumku, ibadahilah, tunggalkanlah Allah, tauhidkanlah Allah dalam ibadah. Tidak ada bagi kalian ilah selain Dia. Begitu pula Nabi Syuaib, beliau berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahilah, tunggalkanlah Allah dalam ibadah. Tidak ada bagi kalian itu ilah, sesembahan yang hak kecuali Dia. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tauhid ini perkara yang fundamental, asasi. Allah telah tegakkan hujjah dengan diutusnya para rasul, dan para rasul tersebut membawa at-tauhid, rusulan mubasyirin wa mundhirin, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu diutus membawa kabar gembira, menyerukan tauhid, dan menjelaskan balasan terhadap ahlu tauhid, dan menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan, dan ancaman atau balasan terhadap para pelaku kesyirikan. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar bagi manusia tidak ada lagi hujjah, argumentasi di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Termasuk dari maqasid, tujuan diutusnya para rasul, yaitu dalam rangka agar hujjah Allah Subhanahu wa taala ini tegak. Dan di antara rasul yang membawa, yang menegakkan hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini adalah nabi terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutus engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam rangka membawa rahmat bagi alam semesta. Al-alamin, semesta alam ini. Rahmat yang dimaksud di sini adalah kasih sayang, dan sebesar-besar kasih sayang adalah mendakwahkan at-tauhid, menyeru umat manusia untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, untuk menghambakan diri hanya kepada Allah, dan melepaskan, membebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah. Ini rahmat yang terbesar. Dan rahmat yang dimaksud di situ adalah syariat Allah Al-Quran. Sebagaimana telah lalu dalam surat Yunus, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Mau'izah di situ Al-Quran, di mana sifat-sifat atau makna dari Al-Quran itu sendiri adalah rahmatun lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang yang beriman, membawa hidayah, membawa rahmat, membawa petunjuk, membawa tauhid. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi alam semesta, menegakkan tauhid bagi alam semesta ini. Telah tegak hujjah Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia sampai terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Allah tegaskan, ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Diserukan Nabi SAW untuk menyeru kepada manusia, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya, tanpa terkecuali. Ini menunjukkan bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu telah ditegakkan, ditujukan untuk seluruh umat manusia. Hujjah Allah Subhanahu wa taala ini tegak. Sehingga ini semua menunjukkan bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa taala itu tegak. Dengan diutusnya Nabi, dengan ditutupnya kenabian, diakhiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan disempurnakannya syariat Islam sebagai syariat penutup segala syariat yang telah ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Telah tegak, telah sempurna syariat ini, telah dijabarkan, telah disampaikan seluruhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diemban oleh para sahabat dan orang-orang yang berittiba kepada mereka dengan ittiba yang hasan, dengan ittiba yang ihsan, untuk membawa, memikul, mengemban warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berupa seruan kepada at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-An'am bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas telah dilaksanakannya dakwah, seruan kepada syariat Allah. Qul Allahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'undhirakum bihi wa man balagh. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahid. Wa inni bari'un mimma tusyrikun. Katakanlah, Allah menjadi saksi antara aku dan kalian, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Li'undhirakum bihi, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini. Wa man balagh, dan kepada siapa saja yang telah sampai padanya Al-Quran dan telah tertuntut dirinya untuk mempelajari dan mengilmui dan mencari tahu tentang Al-Quran ini. Sekedar sampainya Al-Quran di suatu negeri, di suatu wilayah, maka
tegak hujah Allah dari sisi wajib bagi setiap individu itu untuk mencari tahu artinya, untuk berusaha untuk mencari tahu tentang pemahaman terhadapnya. Terlebih lagi mereka yang berintisab, menisbatkan diri ke dalam Islam dan iman, maka merupakan suatu perkara yang darurat untuk dia itu wajib mengilmui dan wajib untuk mencari tahu tentang Islam. Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib untuk mengilmui tentang la ilaha illallah. Seukuran dengan sampainya Al-Quran tegak pada mereka hujjah untuk mempelajari. Walaupun mereka tidak mengenal bahasanya, berarti wajib bagi mereka untuk mencari tahu, mempelajari dengan standar kadar yang dengannya terangkat ketidaktahuan dia. Dan Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Kalimat la ilaha illallah la ma'buda bihaqin illallah ini kalimat yang sangat-sangat mudah untuk dicerna, sangat mudah untuk dipahami, bahkan oleh seawam-awam manusia. Makanya ditegaskan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalah beliau Al-Usulu As-Sittah, bagaimana beliau membantah propaganda yang dihembuskan di kalangan kaum muslimin bahwasanya Al-Quran ini sulit atau tidak bisa untuk dipahami oleh orang awam secara keumuman. Disebutkan oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah beliau tersebut, beliau berkata, min a'jabil ujjabi wa akbaril ayati ad-dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam. Termasuk dari perkara yang luar biasa dan ayat yang terbesar, tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar yang menunjukkan atas kemampuan kudrah dari Al-Malikil Ghallab, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 6 perkara yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Bayanan wadihan lil awam. Penjelasan yang gamblang bagi orang-orang awam, bagi level awam, bagi intelektual awam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam tekstual ini, beliau ingin menegaskan bahwasanya perkara tauhid, perkara keimanan, perkara syariat yang zahir itu jelas, gamblang. Bisa untuk memahaminya seawam-awam manusia. Bahkan dikatakan fauqa ma yadhunnu dhannun. Bahkan penjelasan itu di luar apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Maksudnya bahwasanya penjelasan itu benar-benar mendetail dan sejelas-jelasnya. Tsumma ba'da dzalika ghalidha fiha katsirun min adhkiya'il 'alam wa uqala'i bani Adam illa aqallal qalil. Kemudian setelah itu terjatuh dalam kesalahkaprahan, kesalahpahaman, kekeliruan pada permasalahan tersebut yang gamblang, yang jelas, yang telah dijelaskan sedetail-detailnya di dalam Al-Quran, terjatuh dalam salah memahami, gagal paham dari para cendekiawan alam ini, orang-orang hebatnya, para pemikir dari kalangan Bani Adam, terjatuh dalam permasalahan ini, kecuali sedikit saja. Dan itu berdasarkan fakta yang ada, bahkan secara dibuktikan dalam dalil-dalil yang ada, bagaimana para orang-orang hebat dari kalangan musyrikin Arab itu, yang punya nasab tinggi, na'am, dan punya kedudukan yang tinggi di masyarakatnya serta intelektual yang cerdas, tapi bersama dengan itu mereka jatuh dalam kesyirikan. Seperti Abu Jahal, Abu Talib, dan yang selain daripada mereka. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan dalam perkara di dalam risalah beliau tersebut, atau usul yang pertama, beliau tegaskan permasalahan yang gamblang, yang jelas, yang telah dijabarkan di dalam Al-Quran dengan sedetail-detailnya, adalah permasalahan al-ikhlas, pemurnian tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan apa yang menjadi lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Kemudian beliau bahkan mengatakan wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Bahkan beliau katakan, dan mayoritas isi dari Al-Quran, garis besarnya seluruhnya, itu menjelaskan tentang permasalahan ikhlas ini, pemurnian tauhid ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajibnya untuk menafikan segala bentuk ubudiyah kepada selain Allah. Yang demikian telah dijelaskan di dalam Al-Quran dengan berbagai macam pola dan konsep penjelasan, dengan pengungkapan dan penjabaran yang bisa dipahami oleh sebodoh-bodoh orang awam. Bahkan di level akar rumputnya orang-orang awam, Al-Quran itu bisa dipahami, bisa dicerna permasalahan tauhid. Kemudian muncul propaganda bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di usul yang ke-6, la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq, bahwasanya tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali al-mujtahid al-mutlaq, orang yang alim sekali, seorang ahli ijtihad yang mutlak.
Dan kemudian beliau menjelaskan di antara propaganda yang dihembuskan tersebut dengan mengatakan wa man talabal huda minhuma fa huwa imma zindiq wa imma majnun. Dikatakan dari propaganda yang dihembuskan bahwasanya orang yang mencari hidayah petunjuk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ay memahami secara zahir sesuai tuntutan bahasa Arab, sesuai dengan zahir nusus, maka dia imma zindiq atau majnun. Kenapa? Li ajli su'ubati fahmihima. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu benar-benar rumit, benar-benar susah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mentanzih, mensucikan Allah dari propaganda yang demikian itu. Fasubhanallahi wa bihamdihi kam bayanallahu subhanahu syar'an wa qadaran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhah al-mal'unah. Dikatakan syubhat yang mal'un, yang terlaknat, yang menyatakan bahwa Al-Quran ini dan Sunnah rumit untuk dipahami oleh orang awam. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ini bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu benar-benar mudah untuk dipahami. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam keadaan berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Dan Al-Quran mudah untuk dipahami sesuai dengan muqtada peletakan wad'ul Arabi, dengan peletakan bahasa Arab, dan itu bisa diterjemahkan secara letterlek, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun itu dan mudah untuk dicerna oleh seawam-awam orang. Bahkan penjelasan yang demikian itu dikatakan balaghat ila haddid daruriyatil 'ammah. Sifatnya mutawatir, darurat untuk diketahui bahwasanya memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu mudah, bisa dipahami oleh orang awam. Karena syubhat apabila permasalahan tauhid kemudian tidak bisa dipahami oleh orang awam, ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hudan linnas, tapi li ba'din nas. Naam. Dan Allah telah menegaskan wajibnya setiap individu muslim atau setiap individu manusia untuk berilmu tentang at-tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ketahuilah, ilmuilah, carilah tahu. Diperintahkan untuk seseorang itu belajar. Nah, makanya termasuk dari kufru al-i'rad, yaitu berpaling dari mempelajari agama Islam, mempelajari syariat Allah, di mana mencari pengetahuan tentang hal tersebut adalah sesuatu yang sifatnya masih mungkin untuk dilakukan. Kejahilan itu mungkin, ketidaktahuan terhadap syariat itu mungkin untuk dicabut, untuk dihilangkan. Dari sisi didapati padanya akses-akses yang terbuka lebar untuk seseorang itu mencapai atau memperoleh informasi tentang Islam walau secara dasar. Adapun yang dikatakan asyubhat dari Ustaz Dzulqarnain bahwasanya bagi para penuntut ilmu jangan masuk kepada hal-hal yang itu bukan ranah dirinya untuk memahami, maka ini syubhat yang batil dan sebuah pengkaburan terhadap permasalahan yang urgen, yang asasi di dalam agama, permasalahan yang fundamental di dalam agama, yaitu at-tauhid. Pembahasan berkaitan masalah al-udzur bil jahal, pemberian dispensasi atas kebodohan, atas ketidaktahuan dalam pokok-pokok agama ini telah dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang mendetail. Naam. Jadi kalamnya para ulama terkhusus dalam hal ini Syekh Shalih Al-Fauzan itu jelas sekali antara satu penjelasan dan penjelasan yang lain itu saling mengisi, saling melengkapi, saling menafsirkan. Adapun yang dijawab oleh Al-Ustaz ini pengkaburan dan tindakan mementahkan permasalahan tauhid. Karena tekstual yang diajukan oleh penanya di situ jelas disebutkan bahwasanya orang yang hidup di negara Islam. Dikatakan dengan negara Islam berarti telah tegak di sana syariat atau syiar-syiar Islam. Telah tegak padanya syiar-syiar Islam yang darurat sifatnya. Nah, di dalam tekstual penanya mengatakan orang yang hidup di negara Islam dan dibacakan kepadanya Al-Quran. Dan telah dibacakan kepadanya Al-Quran. Nah, wajib berarti telah tegak padanya hujjah, akses untuk mendapatkan informasi tentang al-Islam itu ada didapati. Mereka yang kemudian tidak tahu, jahil padanya, dia terjatuh dalam kufru al-i'rad, yang itu telah dijelaskan di dalam pembatal keislaman yang ke-10. Naam, al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, dan lebih-lebih lagi otomatis dia tidak akan mampu untuk mengamalkannya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Nah, permasalahan ini gamblang, dan permasalahan udzur terhadap kejahilan telah dibahas di kalangan para ulama, sehingga tidak bisa untuk dikatakan bahwasanya tidak boleh bagi penuntut ilmu itu untuk masuk ke ranah yang bukan ranah dia untuk memahami.
Berarti kalau begitu ada dalam permasalahan ad-din, dalam permasalahan agama, itu permasalahan-permasalahan yang tidak harus atau tidak boleh untuk dipahami oleh sebagian orang. Nah, ini pengkaburan terhadap permasalahan yang fundamental, terkhusus ini masalah berkaitan dengan at-tauhid. Naam, nas'alullah an yahdiyana wa iyyahu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.